Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Messi Mariska dengan NIM 201404008 dari Prodi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah Matematika Diskrit. Adapun tujuan pembuatan video ini yaitu melengkapi nilai ujian akhir semester. Mata kuliah ini diampu oleh Ibu Nita Putri Utami MPD. Nah, untuk lebih jelasnya materi apa saja yang akan saya bahas pada video kali ini, dipersilakan kepada rekan-rekan semua untuk menyaksikan penjelasan video materi matdis kita pada kali ini. Selamat menonton! Materi yang pertama yang akan kita bahas adalah relasi rekursif. Adapun submateri yang akan kita bahas pada materi yang pertama ini yaitu ada pengertian relasi rekursif, kedua relasi rekursif linear, ketiga penyelesaian relasi rekursif linear dengan metode akar karakteristik, dan yang keempat penyelesaian relasi rekursif dengan fungsi pembangkit. Yang pertama kita akan membahas pengertian relasi rekursif. Relasi rekursif mempunyai fungsi yang sama, yaitu membantu kita memodelkan dan menyelesaikan suatu masalah kombinatorik. Contohnya sebagai berikut. Di gedung tempat Cici bekerja terdapat N buah anak tangga. Ia biasanya menaiki anak tangga tersebut dengan cara menapaki satu atau dua anak tangga sekaligus. Ada berapa cara berbeda Cici menaiki N anak tangga tersebut? Adapun cara penyelesaian dari soal tadi yaitu untuk N sama dengan 1, 2, 3, atau 4 kita dapat menemukan cara yang dimaksud dengan mencoba-coba sehingga diperoleh cara menaiki satu anak tangga yaitu ada satu cara menaiki dua anak tangga ada dua cara. Kenapa dua cara? Karena dapat kita lihat di situ ada satu, kemudian ada dua. Nah, jadi kita menghitung berapa banyak cara atau kita dapatkan dua. Nah, 1 tambah 1 itu kan 2, makanya di situ dituliskan 1, 1. Kemudian cara menaiki 3 anak tangga, yaitu di situ ada 3 cara. Nah, kenapa ada 3 cara? Karena cara untuk mendapatkan 3 ada 1 tambah 1 tambah 1, dan ada 1 tambah 2, dan ada 2 tambah 1. Kemudian cara menaiki 4 anak tangga. Nah, di situ terdapat ada 5 cara. Kenapa 5 cara? Karena 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 itu 4. Kemudian 1 ditambah 2 ditambah 1 itu juga 4. Kemudian 1 ditambah 1 ditambah 2 sama dengan 4, dan begitupun seterusnya. Nah, dari pencacahan untuk 4 tangga dapat kita lihat suatu pola bilangan yaitu ada 1, 2, 3, 5, dan seterusnya. Nah, dari pola terlihat bahwa banyak cara menaiki 3 anak tangga sama dengan banyak cara menaiki 1 anak tangga ditambah banyak cara menaiki 2 anak tangga. Kemudian banyak cara menaiki 4 anak tangga yaitu sama dengan banyak cara menaiki 2 anak tangga ditambah banyak cara menaiki 3 anak tangga. Nah, untuk menguji kemampuan kita, coba keperiksa untuk 5 orang dari soal yang tadi. Nah, jadi jika cara menaiki N anak tangga dimisalkan dengan AN, maka diperoleh A1 sama dengan 1, A2 sama dengan 2, dan AN sama dengan AN dikurang 1 ditambah AN dikurang 2 dengan syarat N itu sama besar atau lebih dari 3. Nah, hubungan yang terbentuk antara banyak cara menaiki N anak tangga AN dengan banyak cara memiliki N dikurang 1 dan N dikurang 2 tangga disebut hubungan rekursif. Nah, secara lengkap ekspresi di atas disebut sebagai relasi rekursif. Adapun bentuk umum bagian rekursif dari relasi rekursif linear berderajat K berbentuk AN ditambah H1 dikali N, AN dikurang 1 ditambah H2 dikali N, AN dikurang 2 ditambah seterusnya, ditambah HK dikali N,
AN dikurang K sama dengan Fn, yang mana Hn dan Fn adalah fungsi dalam N dan Hk dikali N tidak sama dengan 0. Adapun bentuk umum relasi rekursif linear homogen dengan koefisien konstanta adalah A ditambah C1 AN dikurang 1 ditambah C2 AN dikurang 2 ditambah seterusnya ditambah CK AN dikurang K sama dengan 0 dengan syarat CK tidak sama dengan 0. Dan dengan K kondisi awal dan C1 itu sama dengan konstanta 1, 2, seterusnya sampai K. Nah, selanjutnya kita akan membahas penyelesaian relasi rekursif linear dengan metode akar karakteristik. Penyelesaian relasi rekursif linear homogen dengan koefisien konstanta menggunakan metode akar karakteristik melalui serangkaian prosedur sebagai berikut. Nah, yang pertama, misalkan AN itu sama dengan X pangkat N pada persamaan yang tadi, sehingga diperoleh X pangkat N ditambah C1 X pangkat N dikurang 1 ditambah C2 X pangkat N dikurang 2 ditambah seterusnya ditambah CK X di pangkat N dikurang K sama dengan 0. Nah, kita dapat menuliskan persamaan 2. Nah, kemudian bagi tiap suku pada persamaan yang kedua tadi dengan pangkat terendah yaitu X pangkat N dikurang K untuk memperoleh X pangkat K ditambah C1 X pangkat K kurang 1 ditambah C2 X pangkat K dikurang 2 ditambah seterusnya ditambah CK sama dengan 0. Nah, ini kita lambangkan sebagai persamaan yang ketiga. Nah, jadi persamaan 3 ini disebut sebagai persamaan karakteristik dari relasi rekursif. Selanjutnya kita akan membahas materi penyelesaian relasi rekursif dengan fungsi pembangkit. Pada bagian ini, kita akan membahas penyelesaian relasi rekursif dengan fungsi pembangkit dengan contoh, selesaikan RR berikut ini dengan fungsi pembangkit biasa. Nah, di sini diketahui bahwasannya A0 itu sama dengan 0, kemudian A1-nya sama dengan min 1, dan AN-nya sama dengan 7A N dikurang 1 dikurang 12A N dikurang 2, dengan syarat N-nya itu sama besar atau besar dari 2. Nah, adapun PX-nya sama dengan sigma tak hingga N sama dengan 0 AN X di pangkat N. Nah, jadi yang pertama yang kita lakukan yaitu kita misalkan PX sama dengan sigma tak hingga dengan syaratnya N sama dengan 0 AN X dipangkatkan dengan N. Nah, kemudian kalikan setiap suku pada bagian rekursif dengan X pangkat N, yang kemudian kita ambil sigmanya dari N sama dengan 2 sampai tak hingga, sehingga diperoleh sigma dengan tak hingga dengan N-nya sama dengan 2 AN X pangkat N sama dengan sigma tak hingga dengan N sama dengan 2 7A N dikurang 1 X pangkat N dikurang sigma dengan tak hingga N-nya sama dengan 2 12A N dikurang 2 X pangkat N. Nah, jadi angka yang pertama kita tentukan dulu yaitu yang A, sigma dengan tak hingga N sama dengan 2 AN X pangkat N. Nah, kita dapatkan sigma tak hingga N-nya itu sama dengan 0 AN X pangkat N dikurang 0 ditambah X sama dengan PX ditambah X. Kemudian yang bagian B-nya itu kita dapatkan 12X kuadrat PX. Sehingga kita peroleh PX ditambah X sama dengan 7X PX dikurang 12X kuadrat PX. Nah, jadi kita dapatkan jika kita rumuskan menjadi 1 dikurang 7X ditambah 12X kuadrat
dikali PX sama dengan min X, sehingga kita dapatkan PX-nya min X per 1 dikurang 7X ditambah 12X kuadrat. Sehingga kita dapatkan dengan cara memfaktorkannya, yaitu min X sama dengan min X per 1 dikurang 4X dikalikan 1 dikurang 3X. Dengan menggunakan kesamaan fungsi aljabar, bentuk terakhir dapat kita nyatakan dalam bentuk PX sama dengan min X per 1 dikurang 4X dikurang 1 dikurang 3X sama dengan A per 1 dikurang 4X ditambah B per 1 dikurang 3X. Nah, tadi kita telah dapatkan bahwasannya PX itu sama dengan min X per 1 dikurang 4X dalam kurung dikali 1 dikurang 3X dalam kurung sama dengan A dikali 1 dikurang 3X dalam kurung ditambah B dikali 1 dikurang 4X dalam kurung per 1 dikurang 4X dalam kurung dikali dengan 1 dikurang 3X dalam kurung, sehingga sama dengan A dikurang 3AX ditambah B dikurang 4BX per 1 dikurang 4X dalam kurung dikali 1 dikurang 3X. Nah, dengan menyelesaikan persamaan untuk koefisien ruas kiri dan ruas kanan, diperoleh A-nya itu min 1 dan B-nya itu sama dengan 1. Sehingga PX sama dengan min X per 1 dikurang 4X dalam kurung ditambah 1 per 1 dikurang 3X. Sehingga PX-nya sama dengan min 1 sigma dengan tak hingga syarat N-nya sama dengan 0, 4 pangkat N dikali X pangkat N ditambah sigma dengan tak hingga N-nya sama dengan 0, 3 pangkat N dikali X pangkat N. Nah, jadi solusi khusus dari RR yaitu AN sama dengan min 4 pangkat N ditambah 3 pangkat N sama dengan 3 pangkat N dikurang 4 pangkat N. Nah, untuk menguji pengetahuan kita dapat dikerjakan latihan berikut ini. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas materi yang kedua, yaitu mengenai konsep dasar pada poset. Nah, pembahasan yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian poset. Suatu relasi biner R pada himpunan A dinamakan sebagai suatu relasi pengurutan tak lengkap atau relasi pengurutan parsial, atau disebut dengan partial ordering relation, jika ia bersifat reklesif, antisimetris, dan transitif. Adapun macam-macamnya yaitu ada yang pertama refleksif, yang kedua menghantar, yang ketiga tolak setangkup. Adapun notasi dari poset dapat teman-teman lihat pada layar ini, dan pasangan dari kurang S atau R disebut himpunan terurut parsial atau partially ordered set atau poset. Selanjutnya kita masuk pada contoh. Misalkan A sebuah himpunan bilangan bulat positif dan R merupakan sebuah relasi biner pada A sedemikian rupa sehingga AB ada di dalam R jika A membagi habis B. Jawabnya yaitu A, karena jika A membagi habis B berarti B tidak membagi habis A, kecuali A sama dengan B dan R adalah sebuah relasi antisimetrik. Kemudian B, karena setiap bilangan bulat membagi habis dirinya sendiri, maka R itu merupakan suatu relasi reklesif. Dan C, karena jika A membagi habis B dan B membagi habis C, maka A membagi habis C. Dan R adalah sebuah relasi transitif. Nah, jadi R adalah sebuah relasi pengurutan parsial. Selanjutnya, kita akan membahas tentang urutan parsial ketat atau quasi order atau strict partial order. Adapun definisi dari urutan parsial ini yaitu suatu relasi biner pada sebuah himpunan disebut dengan urutan parsial ketat. Nah, jika relasi tersebut bersifat yang pertama irefleksif, jika A ini R-nya tidak sama A atau berelasi dengan A untuk setiap
A elemen S. Kemudian yang kedua transitif. Jika A RB dan B RC, maka A RC. Dan notasi relasi urutan parsial ketat yaitu tanda dari kurang. Nah, R itu dibaca dengan relasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang urutan total atau urutan linear atau total order atau disebut dengan linear ordered. Suatu urutan parsial apabila dia kecil dari atau sama dari pada himpunan disebut dengan urutan total atau urutan linear atau total order atau linear order jika berlaku apabila XY elemen dari S1X di mana kecil sama dari Y atau Y kecil sama dari X. Artinya setiap pasangan di S itu comparable. Kemudian pasangan kecil dari S atau kecil sama atau besar di atas disebut himpunan terurut linear atau linearly ordered set atau sebuah rantai. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai istilah-istilah dalam poset. Bila S itu besar atau kecil sama dari atau besar adalah sebuah poset, maka A itu adalah anggota atau bagian dari S, dan A itu tidak sama dengan himpunan kosong. A elemen A disebut sebagai elemen minimal dari A jika tidak ada X elemen A, sedemikian sehingga X itu kecil sama dari A. Kemudian A kecil elemen A disebut dengan elemen maksimal dari A besar jika tidak ada X anggota A besar, sedemikian sehingga A kecil itu kecil sama dari X. Kemudian A kecil elemen A besar disebut elemen terkecil dari A besar jika A kecil tidak sama dari X dan bagian himpunan tersebut X elemen dari A. Dan begitu pun seterusnya yang dapat kita lihat pada layar yang telah disediakan. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas tentang diagram poset atau hash. Representasi grafik suatu relasi pengurutan parsial yang semua tanda panahnya mengarah ke atas juga dikenal sebagai diagram hash sebagai relasi tersebut. Contohnya, ada himpunan A itu memiliki nilai-nilai ada 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24. Nah, jadi kita anggap pengurutan parsial dari pembagian pada himpunan A jika A kecil dan B kecil itu merupakan anggota A, dengan syarat A itu kecil sama dari B jika dan hanya jika A habis dibagi B. Nah, maka gambarkan diagram hash poset di mana A besar itu kecil sama dari. Nah, adapun jawabannya yaitu dapat kita lihat pada di layar. Nah, yang pertama yaitu batas atas. Nah, di situ kita dapat melihat batas atasnya itu ada 4,6 dan pada 4,6 itu berhubungan dengan 12,24. Nah, di situ kita dapat melihat batas atas terkecilnya yaitu 12. Karena 12 itu kecil dari 24. Kemudian ada batas bawah yaitu 8 dan 12. Nah, 8 12 ini yaitu yang menghubungkan 4 2 1. Nah, dari situ dapat kita lihat bahwasannya batas bawah terbesarnya itu ada 4. Kemudian yang ketiga, satu elemen minimal dan terkecil dari A. Dan kemudian yang keempat, 18 dan 24 adalah elemen maksimal dari A. Baiklah, untuk menguji kemampuan kita atau pengetahuan kita, teman-teman dapat mengerjakan latihan soal pada materi ini. Materi yang ketiga yang akan kita bahas adalah konsep dasar dari lattice. Apa sih itu lattice? Jadi lattice itu merupakan sebuah poset
yang setiap himpunan bagiannya AB memiliki dua elemen, yaitu infimum dan supremum. Misalkan L itu tidak sama dengan himpunan kosong yang tertutup terhadap dua operasi biner, yaitu meet dan join. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hukum lattice. L disebut sebagai lattice jika semua anggota A, B, C itu elemen dari I dan memenuhi tiga hukum, yaitu yang pertama ada hukum komutatif, di mana A dan B sama dengan B dan A atau B sama dengan B atau A. Kemudian hukum asosiatif, di mana A dan B di dalam kurung dikalikan dengan dan C dikurang dengan A dan atau dikalikan dengan B dan C, dan A atau B VC dikurang A atau B atau C. Kemudian juga menerapkan hukum absorpsi. Notasi dari lattice yaitu dapat teman-teman lihat pada layar. Kemudian selanjutnya ada elemen dari lattice. Misalkan suatu lattice di mana 0 adalah elemen terkecil dari L dan I adalah elemen terbesar dari L. Jika A elemen dari L, maka A disebut dengan meet irreducible jika A ini sama dengan X dan Y mengakibatkan A sama dengan X atau A sama dengan Y. Kemudian A disebut dengan join irreducible jika A sama dengan X atau Y mengakibatkan A sama dengan X atau A sama dengan Y. Dan kemudian A disebut atom jika A adalah join irreducible dan suksesor immediate dari 0D. Dan A adalah komplement dari A jika A atau A komplement sama dengan I dan A atau A komplement sama dengan 0. Nah, di sini ada beberapa macam lattice, yaitu yang pertama adalah lattice terbatas jika mempunyai sebuah elemen terkecil dan sebuah elemen terbesar. Kemudian L disebut dengan lattice distributif jika untuk semua A, B, C elemen I itu berlaku sebagaimana yang terdapat pada layar, yaitu A dan dikalikan dengan B atau C dikurang dengan A jika dan B atau A dan C dan seterusnya. Kemudian L disebut dengan lattice komplement jika L itu terbatas dan semua elemen di L mempunyai komplement. Dan yang D, L disebut lattice complete jika semua subset dari L memiliki supremum dan infimum. Adapun contoh dari materi ini yaitu pertama kita lihat dari gambar. Kita misalkan B1 sama dengan BC yang merupakan himpunan bagian dari A, maka batas dari B1 itu adalah FHIJ dan supremum dari B1 dikurang F. Misalkan B2 dikurang HI yang merupakan himpunan bagian dari A, maka batas bawah dari B2 adalah A, B, C, D, F, dan G. Dan infimum dari B2 itu sama dengan F, G. Untuk menguji kemampuan kita pada materi ini, silakan kerjakan latihan yang telah tersedia. Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah aljabar boolean. Pertama, kita akan membahas definisi dari aljabar boolean. Aljabar boolean atau boolean algebra adalah matematika yang digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan gerbang logika pada serangkaian-serangkaian digital elektronika. Boolean pada dasarnya merupakan tipe data yang hanya terdiri dari dua nilai, yaitu true dan false, atau tinggi dan rendah, yang biasanya dilambangkan dengan angka I dan O pada gerbang logika ataupun bahasa pemrograman komputer.
Aljabar boolean ini pertama kali diperkenalkan pada seorang matematikawan asal Inggris pada tahun 1854. Nama boolean sendiri diambil dari nama penemunya yaitu George Boole. Misalkan terdapat dua operator biner, kemudian ada sebuah operator uner, dan ada himpunan yang didefinisikan pada operator plus, dan komplement, dot dan komplement. O dan I adalah dua elemen yang berbeda dari B. Postulat Huntington atau aksioma-aksioma diantaranya yaitu ada closure atau kemudian ada identitas, kemudian ada komutatif yang merupakan tidak ada pengaruh antara posisi awal dan akhir, kemudian ada distributif dan ada komplement. Dan diingatkan kembali bahwasanya untuk aljabar boolean sendiri hanya memiliki dua keterangan, yaitu hanya ditambah dan dikali. Kemudian kita akan membahas aljabar boolean dua nilai. Yang pertama merupakan aljabar boolean yang penerapannya beragam sehingga aljabar boolean yang sering digunakan. Kemudian aljabar boolean dua nilai yaitu ada B sama dengan dalam kurung 0,1 operator biner plus dan dot, kemudian ada operator uner komplement, kemudian kaidah untuk operator biner dan operator uner. Keempat aksioma terpenuhi dengan memperhatikan tabel-tabel berikut ini seperti yang terlihat pada layar. Kemudian ekspresi boolean itu dibentuk dari elemen-elemen B dan atau peubah-peubah yang dapat dikombinasikan satu sama lain dengan operator plus, dot, dan komplement. Selanjutnya mengevaluasi ekspresi dari boolean. Contohnya A komplement dikali dengan B tambah C. Nah, jika A itu sama dengan 0 dan B-nya itu sama dengan 1 dan C sama dengan 0, maka hasil evaluasi ekspresinya yaitu 0 komplement dikali dengan 1 ditambah 0 sama dengan 1 dikali 1 sama dengan 1. Nah, jika 0 itu dipangkatkan maka hasilnya itu 1 dan 1 tambah 0 itu adalah 1, maka 1 dikali 1 sama dengan 1. Dua ekspresi boolean dikatakan ekuivalen dilambangkan dengan sama dengan jika keduanya mempunyai nilai yang sama untuk setiap pemberian nilai-nilai kepada n peubah. Contohnya, A dikali B tambah C dalam kurung itu sama artinya dengan A dikali B ditambah A dikali C. Selanjutnya, prinsip dualitas. Dimisalkan S adalah kesamaan atau identity di dalam aljabar boolean yang melibatkan operator plus, dot, dan komplement. Pernyataan S diperoleh dengan cara mengganti dot dengan plus dan plus dengan dot. Nah, 0 dengan 1, 1 dengan 0, dan membiarkan komplement operator tetap adanya. Nah, S ini disebut sebagai dual dari S. Nah, contohnya saja, A dikali 1 dikalikan dengan 0 ditambah A komplement sama dengan 0. Maka duanya adalah A ditambah 0 dikali dengan 1 ditambah A komplement sama dengan 1. Dan A dikalikan dengan dalam kurung A komplement ditambah B itu sama dengan AB. Maka dualnya adalah A ditambah A komplement dikali B sama dengan A ditambah B. Adapun hukum-hukum aljabar boolean yaitu ada 6 macam, yaitu ada hukum identitas, di mana A ditambah 0 sama dengan A, kemudian yang kedua A dikali 1 sama dengan A. Kemudian ada hukum idempoten, di mana A ditambah A itu sama dengan A dan A dikali A itu sama dengan A. Kemudian yang ketiga ada hukum komplement, di mana A ditambah A aksen sama dengan 1, A dikali A aksen sama dengan 0. Kemudian ada hukum dominasi, yaitu A dikali 0 sama dengan 0, dan A ditambah 1 sama dengan 1. Kemudian ada hukum involusi, di mana A aksen dipangkatkan A aksen sama dengan A. Dan yang keenam ada hukum penyerapan, di mana A ditambah AB sama dengan A, dan A dikalikan dengan A ditambah B sama dengan A. Dan ada tambahan juga hukumnya, yaitu ada hukum komutatif, asosiatif, distributif, hukum De Morgan, dan hukum 0/1. Kemudian fungsi boolean disebut juga dengan fungsi biner,
yang dimana merupakan pemetaan dari B pangkat N ke B melalui ekspresi boolean. Dituliskan sebagai F, dimana B itu pangkat N menuju B. Nah, dalam hal ini B pangkat N adalah himpunan yang beranggotakan pasangan terurut ganda N di daerah asal B. Setiap ekspresi boolean merupakan fungsi boolean. Misalkan fungsi boolean adalah fxyz sama dengan xyz ditambah x komplemen y ditambah y komplemen z. Fungsi f memetakan nilai-nilai pasangan terurut ganda yaitu 3 dikali xyz ke himpunan 0,1. Contohnya 1,0,1 yang berarti x-nya itu sama dengan 1, y-nya sama dengan 0, z-nya itu sama dengan 1. Sehingga F 1,0,1 sama dengan 1 dikali 0 dikali 1 ditambah 1 aksen dikali 0 ditambah 0 aksen dikali 1 ditambah 0 tambah 0 tambah 1 sama dengan 1. Mungkin contoh lain fungsi boolean dapat kita lihat juga di sini ada beberapa contoh fungsinya. Mungkin rekan-rekan dapat melihatnya sendiri pada layar yang tertera. Nah, untuk ini mari kita kerjakan contoh soal yang pertama, yaitu ada sederhanakan fungsi boolean fxy ditambah x ditambah x aksen y. Nah, jadi jawabannya yaitu fxy sama dengan x ditambah x aksen y. Nah, sebagaimana konsep tadi bahwasannya kita dapatkan x ditambah x aksen dikalikan dengan x ditambah y. Nah, jadi kita dapatkan x tambah x aksen itu tadi kita telah mengatakan ada beberapa konsep, yaitu kita dapatkan 1, kemudian x tambah y dikali 1 itu sama dengan x tambah y. Maka dari itu kita dapatkan hasilnya itu menjadi x tambah y. Kemudian ada contoh yang kedua, yaitu buktikan bahwa untuk sembarang elemen A dan B dari aljabar boolean, maka kesamaan berikut A ditambah A aksen B sama dengan A ditambah B, dan A dikalikan dengan dalam kurung A aksen tambah B sama dengan AB adalah benar. Adapun penyelesaiannya dapat teman-teman lihat pada layar ini, yaitu yang pertama ada A ditambah A aksen B itu sama dengan A ditambah AB ditambah A aksen B. Nah, di sini kita menggunakan hukum penyerapan. Kemudian ada hukum asosiatif, distributif, dan komplemen. Sehingga kita dapatkan hukum identitasnya pada akhir adalah A ditambah B. Kemudian yang kedua ada A dikali A aksen tambah B dalam kurung sama dengan A dikali A aksen tambah AB. Yang dimana itu menerapkan hukum distributif. Dan kemudian ada hukum komplemen. Dan hasil dari hukum identitasnya yaitu AB. Nah, untuk menguji pengetahuan dari kita semua, kita dapat mengerjakan latihan berikut ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang gerbang logika. Gerbang logika merupakan rangkaian dengan satu atau lebih sinyal masukan input, tetapi hanya menghasilkan satu sinyal keluaran atau output. Gerbang dinyatakan dengan dua keadaan, yaitu tegangan tinggi atau logika tinggi atau high logic atau logika 1. Kemudian tegangan rendah atau logika rendah atau low logic atau logika 0. Nah, rangkaian digital dirancang dengan menggunakan aljabar boolean yang penemunya yaitu George Boole. Adapun gerbang logika dasar yaitu ada 7. Yang pertama ada AND, yang kedua ada OR, yang ketiga ada NOT, yang keempat ada NAND, yang kelima ada NOR, yang keenam ada XOR, dan yang ketujuh ada XNOR. Yang pertama kita akan membahas gerbang AND. Nah, gerbang AND ini terdiri dari dua input atau lebih. Jika salah satu input bernilai logika 0, maka output akan bernilai logika 0. Dan simbolnya adalah tanda titik petik 2 atau tidak memakai tanda sama sekali. Nah, diingatkan sekali lagi bahwasanya jika salah satu input bernilai logika 0, maka nilai outputnya akan bernilai 0 juga. Nah, contohnya yaitu ada Z dikurang XY atau Z dikurang
ada ZXY atau Z menuju XY. Nah, adapun simbol gerbang N yaitu dapat rekan-rekan lihat pada gambar. Nah, di situ terdapat bahwasannya input dari nilai X 0, Y 0, maka outputnya dari Z adalah 0. Kemudian input dari X adalah 0, maka outputnya juga 0, karena di situ ada Y-nya 1, kemudian ada X-nya 1, kemudian Y-nya 0, maka outputnya adalah 1. Kemudian ada X-nya 1, kemudian Y-nya ada 1, maka outputnya adalah 1. Oh ya, sedikit ralat tadi bahwasannya yang kedua X-nya itu 0 di inputnya dan Y-nya itu 1. Nah, maka seharusnya outputnya itu 0. Nah, di sini ada kesalahan teknis dalam pembuatan. Dan kemudian dapat kita kerjakan contoh soal berikut ini, di mana F sama dengan A ditambah B dikali C. Nah, adapun gambarnya yaitu seperti yang terlihat pada gambar. Nah, dapat kita lihat bahwasanya nilai dari A yaitu 1, B-nya 1, dan C-nya 1. Maka B dikali C adalah 1, dan F-nya yaitu 1. Dan begitupun dengan seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas gerbang NOT. Nah, gerbang NOT hanya memiliki satu input, disebut juga dengan inverter atau pembalik, karena menghasilkan output yang berlawanan dengan kebalikan dengan inputnya. Berarti jika ingin mendapatkan keluaran atau output dengan logika 0, maka input masuknya harus bernilai logika 1. Nah, simbolnya adalah tanda minus di atas variabel inputnya. Contohnya Z sama dengan X aksen. Nah, adapun untuk simbol gerbang NOT sendiri dapat kita lihat pada gambar. Nah, sedangkan tabel kebenarannya terdapat di samping dari simbol gerbang NOT. Nah, di situ terlihat bahwasannya inputnya itu adalah 0, maka outputnya adalah 0. Nah, kemudian ada nilainya 1, maka dan dapat kita lihat nilainya itu adalah 1. Nah, selanjutnya ada gerbang NAND yaitu atau NAND gate. Nah, gerbang NAND ini merupakan kombinasi dari gerbang AND dan gerbang NOT yang menghasilkan kebalikan dari output gerbang N. Nah, jika salah satu input bernilai logika 0, maka output akan bernilai logika 1. Nah, contohnya seperti yang di bawah ini. Di situ ada X-nya itu 0 dan Y-nya itu 0, maka Z-nya itu 1. Seperti yang dikatakan bahwasanya jika salah satu input bernilai logika 0, maka outputnya akan bernilai 1. Kemudian ada X-nya 0, Y-nya 1, maka outputnya 1 karena di situ ada terdapat 0. Kemudian ada X-nya 1, Y-nya 0, maka outputnya itu 1. Namun, jika inputnya itu X, Y-nya 1, maka outputnya 0. Karena seperti yang dikatakan tadi bahwasannya jika salah satu input bernilai logika 0, maka outputnya akan bernilai logika 1. Nah, selanjutnya gerbang NOR. Nah, gerbang NOR ini merupakan kombinasi dari gerbang OR dan gerbang NOT yang menghasilkan kebalikan dari output gerbang OR. Nah, jika salah satu input bernilai logika 0, maka output akan bernilai logika 0. Nah, Z sama dengan X ditambah Y. Nah, untuk simbol gerbang NOR dapat dilihat pada gambar. Nah, di situ ada terdapat X dan Y-nya itu sama-sama 0, maka output yang dihasilkan itu adalah 1. Nah, ada yang 0, nilainya 0 dan 1, maka nilai outputnya adalah 0. Karena di sini output yang hanya menghasilkan 1 apabila hanya 0,0. Namun apabila itu 1,0 atau 0,1 atau 1,1, maka output yang dihasilkan adalah 0, seperti yang tertera pada gambar. Selanjutnya gerbang XOR. Gerbang XOR adalah singkatan dari exclusive OR yang terdiri dari dua input. Nah, jika inputnya sama, maka output akan bernilai logika 0. Nah, contohnya seperti ini. Nilai X-nya itu adalah 0 dan Y-nya itu adalah 0, maka Z-nya juga akan 0. Kemudian ada X-nya 0 dan Y-nya itu 1, maka outputnya itu adalah 1. Nah, ada juga 1 dan 0, maka outputnya itu adalah 0. Dan begitu pun seterusnya. Nah, di sini ada kita lihat bahwasannya ada nilai X-nya itu 1 dan Y-nya itu 1, maka nilai outputnya 0. Nah, kenapa begitu? Karena tadi dikatakan bahwasannya jika inputnya itu sama, maka outputnya akan bernilai logika 0. Namun jika inputnya itu berbeda, maka nilai outputnya itu akan menuruti apa yang tergantung dari soalnya.
Selanjutnya, gerbang XNOR. Nah, XNOR adalah singkatan dari Exclusive NOR yang terdiri dari 2 input. Nah, jika inputnya sama, maka output akan bernilai logika 1. Nah, untuk contohnya yaitu di sini terdapat nilai X-nya ada 0 dan Y-nya itu ada 0 juga. Maka nilai outputnya adalah 1 karena nilai inputnya sama-sama 0. Kemudian ada nilai inputnya X-nya 0, kemudian Y-nya 1, maka outputnya itu 0 karena nilai inputnya itu berbeda, makanya outputnya itu menghasilkan 0. Kemudian demikian juga dengan apabila nilai X-nya 1, Y-nya 0, maka outputnya juga akan 0. Beda apabila kalau X-nya itu 1, Y-nya itu 1, maka nilai outputnya itu akan 1 karena inputnya sama-sama 1 antara X dan Y. Silakan teman-teman untuk menguji kemampuannya dengan mengerjakan latihan berikut ini. Pembahasan yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai graf. Pada bahasan graf ini kita akan membahas 4 macam materi, yaitu ada definisi graf, kemudian jenis-jenis graf, terminologi graf, dan pewarnaan graf. Secara matematis, graf didefinisikan sebagai pasangan himpunan ditulis dengan notasi G atau sama dengan VE, yang dalam hal ini V selalu himpunan tidak kosong dari simpul-simpul dan E adalah himpunan sisi yang menghubungkan sepasang simpul. Graf dimungkinkan tidak mempunyai sisi satu buah pun, tetapi simpulnya harus ada minimal satu. Graf yang hanya mempunyai satu buah simpul tanpa sebuah simpul dinamakan graf trivial. Simpul pada graf dapat dinomori dengan huruf seperti A, B, C, sampai seterusnya dengan bilangan asli 1, 2, 3 atau gabungan keduanya. Sedangkan sisi yang menghubungkan simpul O dan simpul V dinyatakan dengan pasangan UV atau dinyatakan dengan lambang C1, C2 dan seterusnya. Dengan kata lain, jika C adalah sisi yang menghubungkan simpul U dengan simpul V, maka E dapat ditulis sebagai E sama dengan V, V. Secara geometri, graf digambarkan sebagai sekumpulan noktah atau simpul atau vertex dalam bidang dwimatra yang dihubungkan dengan sekumpulan garis atau sisi. Nah, contohnya pada gambar ini. Pada gambar A itu merupakan graf sederhana, dan pada gambar B itu merupakan graf ganda, dan pada gambar C itu merupakan graf semu. Selanjutnya kita contohkan. Gambar sebelumnya memperlihatkan 3 buah graf, yaitu ada G1, G2, dan G3. G1 adalah graf dengan himpunan simpul V dan himpunan sisi E adalah V sama dengan 1, 2, 3, 4 dan E-nya terdiri dari 1,2, 1,3, 2,3, 2,4 dan 3,4. Dan kemudian G2 adalah graf dengan himpunan simpul V dan himpunan sisi E adalah V dikurang dalam kurung 1, 2, 3, 4 dan E dalam kurung 1,2, 2,3, 1,3, 1,3, 2,4, 3,4, 3,4 dikurang dengan dalam kurung E1 sampai E7. Sedangkan G3 adalah graf dengan himpunan simpul V dan himpunan sisi E adalah V-nya terdiri dari 1, 2, 3, dan 4 dan E-nya terdiri dari 1,2, 2,3, 1,3, 1,3, 2,4, 3,4, 3,4 dan 3,3 dengan dikurangkan E1 sampai E8. Kemudian kita masuk pada jenis-jenis graf. Berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf, maka secara umum graf dapat digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu ada graf sederhana dan graf tak sederhana. Graf sederhana merupakan graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda. Nah, untuk gambarnya dapat kita lihat sama-sama. Dan kemudian ada graf tak sederhana adalah graf yang mengandung sisi ganda atau gelang. Yang terdapat 2 jenis graf tak sederhana, yaitu ada graf ganda adalah graf yang mengandung sisi ganda, dan yang kedua graf semu adalah graf yang mengandung gelang. Nah, jadi perbedaan antara graf yang tidak sederhana ini dapat kita lihat pada gambar. Nah, pada graf semu dia memiliki gelang atau loop.
Kemudian ada pula sisi pada graf dapat mempunyai orientasi arah. Berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka secara umum graf dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu ada graf tak berarah dan graf berarah. Graf tak berarah yaitu graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah. Sedangkan graf berarah yaitu graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah. Untuk perbedaan gambarnya dapat kita lihat sama-sama pada layar. Nah, jadi tabel ringkasan perluasan definisi graf yaitu dapat kita lihat sama-sama. Nah, adapun jenisnya ada graf sederhana dengan sisi tak berarah. Nah, sisi ganda diperbolehkan tidak, sisi gelang diperbolehkan tidak. Begitupun dengan jenis-jenis lainnya dapat kita lihat perbedaannya pada tabel ringkasan perluasan definisi graf ini. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai terminologi graf. Dalam teori graf, terdapat beberapa istilah yang sering digunakan yang berkaitan dengan graf. Selanjutnya kita akan membahas beberapa terminologi dalam graf yang sering dipakai. Yang pertama yaitu bertetangga atau adjacent. Nah, dua buah simpul pada graf tak berarah G dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung dengan sebuah sisi. Contohnya pada gambar. Nah, simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3, tetapi simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4. Kemudian yang kedua, bersisian atau insiden. Suatu sisi dikatakan bersisian dengan suatu simpul apabila sisi tersebut berhubungan dengan simpul tersebut secara langsung. Contohnya pada gambar, sisi 2 dan 3 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3, dan sisi 2 dan 4 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 4. Tetapi sisi 1 dan 2 tidak bersisian dengan simpul 3, melainkan bersisian dengan simpul yang ketiga. Kemudian yang ketiga, simpul terpencil atau isolated vertex. Simpul terpencil ialah simpul yang tidak memiliki sisi yang terhubung dengannya, atau dapat juga dinyatakan bahwa simpul terpencil adalah simpul yang tidak satu pun bertetangga dengan simpul-simpul lainnya. Contohnya pada gambar. Nah, simpul 5 adalah simpul terpencil karena tidak memiliki sisi yang terhubung dengan yang lainnya. Kemudian graf kosong atau null graph atau empty graph merupakan graf yang tidak memiliki sisi namun masih memiliki himpunan titik yang berjumlah lebih dari atau sama dengan 1. Dituliskan sebagai n adalah jumlah simpul. Nah, contohnya dapat kita lihat bahwasannya graf pada gambar adalah graf N5 karena di situ terdapat ada titik yang berjumlah 5 namun tidak memiliki sisi. Kemudian derajat atau degree. Dalam graf tidak berarah, derajat suatu simpul merupakan jumlah sisi yang bersisian secara langsung dengan simpul tersebut. Sedangkan dalam graf berarah, derajat terbagi menjadi dua, yaitu derajat masuk dan derajat keluar. Contohnya yaitu graf pada contoh 1, graf di atas memiliki D1 sama dengan D4 sama dengan 2, dan D2 sama dengan D3 sama dengan 3. Kemudian graf pada contoh yang kedua, graf di atas memiliki derajat 1 sama dengan derajat 2 sama dengan 2, dan derajat 3 sama dengan 3, derajat 4 sama dengan 1, dan derajat 5 sama dengan 0. D4 sama dengan 1 yaitu simpul anting-anting atau pendant vertex, dan D5 itu sama dengan 0 karena dia simpul terpencil. Nah, sebelumnya sedikit saya jelaskan kenapa D1 dan D4 itu dua hasil, karena D1 dapat kita lihat dia itu terhubung dengan 2 dan 3, dan 4 itu terhubung dengan 2 dan 3 juga. Kemudian D2 dan D3. Nah, 2 dan 3 itu sama-sama terhubung dengan 1, 2, 4, dan begitupun dengan 2 dia terhubung dengan 1, 3, 4. Kemudian D1 dan D2 itu sama dengan 2. Kenapa 2? Karena contohnya 1 itu terhubung dengan 2, 3, dan 2 itu terhubung dengan 3 dan 1. Kemudian D3, kenapa hasilnya itu 3? Karena 3 itu terhubung dengan 1, 2, dan 4. Kemudian D4, kenapa 1? Karena D4 hanya terhubung pada 3 saja. Kemudian D5, kenapa 0? Karena dia tidak terhubung sama sekali dengan titik-titik lainnya.
Kemudian kita masuk pada lemma jabat tangan. Lemma jabat tangan merupakan jumlah derajat semua simpul pada suatu graf adalah genap, yaitu 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut. Nah, dengan kata lain, jika G-nya itu sama dengan VE, maka sigma dari VE sama dengan V, dV sama dengan 2 dikali nilai mutlak E. Untuk pencontohannya dapat sama-sama kita lihat pada layar yang tertera di sini. Dan ini untuk penyelesaian dari contoh tadi. Kemudian lintasan. Lintasan merupakan rangkaian simpul dan sisi yang dilalui dari suatu simpul awal V0 ke simpul tujuan atau Vn. Penulisannya ditulis berseling-seling antara simpul dan sisi dengan bentuk E1, V1, E2, V2, dan seterusnya sampai Vn kurang 1. Nah, En Vn sedemikian sehingga E1-nya itu dikurang V0 kurang V1, E2-nya itu dikurang V1 dikurang V2, dan seterusnya sampai dengan En dikurang Vn dikurang 1 dikali Vn adalah sisi-sisi dari graf. Nah, untuk contohnya dapat kita lihat sama-sama pada gambar. Nah, maka lintasan graf untuk lintasan 1, 2, 4, 3 di samping adalah 1, 2, 2, 4, dan 4, 3. Panjang lintasan adalah jumlah sisi dalam lintasan tersebut. Lintasan 1, 2, 3, 4 pada graf di samping memiliki panjang lintasan 3. Selanjutnya sirkuit atau siklus. Sirkuit atau siklus adalah lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Contohnya pada graf 1, 2, 3, 1 adalah sebuah sirkuit. Panjang sirkuit adalah jumlah sisi dalam sirkuit tersebut. Sirkuit 1, 2, 3, 1 pada gambar memiliki panjang 3. Dan sebuah sirkuit dikatakan sirkuit sederhana atau simple circuit jika setiap sisi yang dilalui itu berbeda. Pada gambar 1, 2, 3, 1 adalah sirkuit sederhana, sedangkan 1, 2, 4, 3, 2, 1 bukan sirkuit sederhana, karena sisi 1, 2 dilalui 2 kali. Kemudian selanjutnya terhubung atau connected. Dalam graf tak berarah, graf dikatakan terhubung jika pada setiap simpulnya terdapat sisi yang menghubungkannya, dan untuk setiap sisi tersebut sisi yang dapat mencapainya. Dalam graf berarah, graf dikatakan terhubung jika graf tak berarahnya juga terhubung. Nah, untuk contohnya, G1 dan G2 pada gambar adalah graf terhubung, sedangkan G3 itu tidak. Selanjutnya, upagraf atau subgraf dan komplemen upagraf. Jika terdapat graf G sama dengan VE, maka graf G1 sama dengan V1 E1 disebut dengan upagraf dari G. Jika V1 merupakan himpunan bagian dari V dan E1 merupakan himpunan bagian dari E, maka bagian yang tidak termasuk upagraf disebut dengan komplemen upagraf. Komplemen dari upagraf G1 terhadap graf G adalah graf G2 sama dengan V2 E2, sedemikian sehingga E1 dikurang E3 dan V2 adalah simpul yang anggota-anggota E2 bersisian dengannya. Contohnya pada gambar yang A yaitu graf G1 dan B sebuah upagraf dari G1 dan C komplemen dari upagraf pada gambar B. Selanjutnya upagraf merentang atau spanning subgraf. Upagraf G1 dikurang V1 E1 dari graf G dikurang V E dikatakan upagraf merentang jika upagraf G1 mengandung semua simpul dari G. Contohnya pada gambar G1 adalah upagraf merentang dari G, tetapi G2 bukan upagraf merentang dari G karena G2 tidak mengandung semua simpul pada G. Selanjutnya cutset. Cutset adalah himpunan sisi dari graf terhubung G yang apabila dibuang dari G akan menyebabkan graf G menjadi graf tidak terhubung. Jadi cutset selalu menghasilkan dua buah komponen terhubung. Untuk contohnya dapat sama-sama kita lihat pada gambar. Selanjutnya ada graf berbobot. Graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga atau bobot. Contohnya pada gambar berikut ini. Nah, jadi setiap sisinya itu diberikan harga atau bobot seperti yang dapat kita lihat pada gambar. Nah, untuk contohnya diberikan graf A dengan himpunan simpul dengan EA, V1, V2, V3, dan V4. Dan himpunan sisinya terdiri dari EA, V1, V2, V2, V3, V3, V4, V1, V4, dan V1 terhubung dengan V3. Nah, maka ilustrasi penggambaran grafiknya adalah seperti gambar di bawah ini.
Nah, untuk menguji kemampuan kita terhadap materi ini, dipersilakan untuk mengerjakan latihan berikut ini. Pembahasan selanjutnya yaitu derajat titik pada graf. Nah, pada derajat titik ini kita akan membahas tentang pengertian, macam-macam derajat titik, derajat pada graf berarah, derajat pada graf tidak berarah, lemah jabat tangan, dan contoh yang nanti sama-sama kita bahas. Nah, yang pertama kita akan membahas pengertiannya terlebih dahulu. Menurut definisi 8.6, derajat suatu simpul pada graf tak berarah adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Contohnya, notasi dV menyatakan graf simpul pada V. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam derajat titik. Nah, adapun macam-macam derajat titik yaitu ada 5. Yang pertama ada derajat minimum, yang kedua ada maksimum, yang ketiga ada barisan derajat, yang keempat ada derajat titik beraturan, dan yang kelima ada gelung atau self loop. Nah, namun dalam perspektif lain, macam-macam derajat titik juga terbagi menjadi 4, yaitu ada simpul ganjil, simpul genap, simpul bergantung atau akhir, dan simpul terpencil. Nah, yang ketiga kita akan membahas derajat pada graf berarah. Nah, berdasarkan definisi 8.7, pada graf berarah derajat simpul V dinyatakan dengan D input V sama dengan derajat masuk sama dengan jumlah busur yang masuk ke simpul V, dan D output V sama dengan derajat keluar sama dengan jumlah busur yang keluar dari simpul V. Nah, jadi dapat kita rumuskan bahwasannya dV sama dengan D input V ditambah D output V. Nah, kemudian derajat tidak berarah. Menghitung derajat pada graf tidak berarah merupakan jumlah keseluruhan dari derajat suatu simpul. Dan selanjutnya ada lemma jabat tangan. Mungkin lemma jabat tangan ini telah dijelaskan pada materi sebelumnya, namun sedikit saya ulas bahwasannya lemma jabat tangan ini merupakan 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut. Dan ingatlah bahwasannya 2 harga mutlak E itu selalu bernilai genap, dan lemma jabat tangan ini berlaku untuk graf berarah. Dan mungkin untuk contoh dapat kita lihat sama-sama di sini bahwasannya peta pada jalan raya dengan persimpangan yang merupakan pertemuan 3 jalan atau lebih. Nah, nomor 1 dapat kita lihat bahwasannya ada pertigaan atau simpang 3. Nah, yang kedua juga kita lihat ada perempatan atau simpang 4. Nah, untuk melatih pengetahuan kita terhadap materi ini, silakan kerjakan latihan berikut ini. Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah matriks penyajian graf. Yang pertama, matriks penyajian graf. Misalnya disajikan graf G dalam matriks ruas B ukuran M dikali 2. Maka setiap baris matriks menyatakan ruas, misalnya baris 4, 7. Menyatakan ada ruas menghubungkan simpul 4 dan 7. Nah, ada matriks adjensi. Nah, dari graf G yaitu matriks yang menghubungkan vertex dengan vertex tanpa ruas sejajar adalah matriks A berukuran n besar dikali n besar yang bersifat Aij sama dengan 1 bila ada ruas VI dengan VJ dan 0 bila dalam hal lain. Dan matriks adjasensi merupakan matriks simetri. Untuk graf dengan ruas sejajar, matriks adjasensi didefinisikan sebagai berikut. Nah, P bila ada P buah ruas menghubungkan VI, VJ, P kecil dari 0. Maksudnya P besar dari 0 dan 0 bila dalam hal lain. Nah, matriks insidense dari graf G yaitu matriks yang menghubungkan vertex dengan edge tanpa self loop didefinisikan sebagai matriks M yang berukuran n besar dikali m besar sebagai berikut, yaitu ALJ plus sama dengan 1 bila ada ruas EJ berujung di simpul VI dan 0 dalam hal lain. Nah, untuk contohnya dapat kita lihat bahwasannya ada matriks ruas yaitu 1, 2, 1, 3, dan seterusnya. Dan ini juga ada contoh matriks adjasensi. Dan ini merupakan contoh matriks insidensi.
Kemudian ada graf terarah atau directed graph atau digraph. Nah, graf terarah merupakan graf yang dapat menghubungkan V1 ke V2 saja atau satu arah. Dan maksimum jumlah busur dari N simpul adalah N dikalikan dengan N dikurang 1. Suatu graf berarah atau directed graph D terdiri atas dua himpunan jika himpunan V itu anggotanya disebut simpul dan himpunan A merupakan himpunan pasangan terurut yang disebut dengan ruas berarah atau arkus. Nah, untuk contohnya dapat kita lihat pada gambar di bawah ini yang merupakan sebuah graf berarah DVA dengan satu V mengandung 4 simpul yaitu 1, 2, 3, dan 4 dan A mengandung 7 arkus yaitu ada 1, 4, 2, 1, 2, 1, 4, 2, 2, 3, 4, 3, dan 2. Nah, arkus 2,2 disebut dengan gelung atau self loop, sedangkan arkus 2,1 muncul lebih dari satu kali atau disebut dengan arkus sejajar atau arkus berganda. Kemudian graf terarah atau directed graph atau digraph. Bila arkus suatu graf berarah menyatakan suatu bobot, maka graf berarah tersebut dinamakan jaringan atau network. Biasanya digunakan untuk menggambarkan situasi dinamis. Dan bila V himpunan bagian dari V serta A aksen himpunan bagian dari A dengan titik ujung anggota A aksen terletak dalam V aksen, maka dikatakan bahwa D aksen V aksen A aksen adalah graf bagian subgraf dari D dikalikan dengan VA. Bila A aksen mengandung semua arkus anggota A yang titik ujungnya anggota V aksen, maka dikatakan bahwa D aksen, V aksen, dan A aksen adalah graf bagian yang dibentuk atau direntang oleh V aksen. Kemudian graf tak berarah atau undirected graph. Graf tak berarah adalah graf yang menghubungkan dua vertex V1 ke V2 dan V2 ke V1 atau dua arah. Nah, bila vertex sama dengan N, maka graf tak terarah komplit akan mempunyai busur H sama dengan N dikalikan dengan N kurang 1 per 2. Untuk gambarnya mungkin dapat sama-sama kita lihat dari gambar berikut ini, di mana V3 dan V4 itu merupakan busur atau edge atau arch, sedangkan V2 itu merupakan simpul atau vertex atau hot. Yang dapat dilakukan adalah V1 dikurang V2 sama dengan V2 dikurang V1, V1 dikurang V4 sama dengan V4 dikurang V1, dan seterusnya. Selanjutnya ada critical path. Nah, menggunakan graf berbobot dan mempunyai arah. Nah, pada gambar tersebut dapat kita simpulkan bahwasannya simpul A-nya itu ada 1. Nah, apa itu simpul asalnya? Yaitu titik dari 1. Dan simpul tujuannya yaitu ada 5. Atau dapat kita lihat bahwasannya contohnya kita menuju 1 ke 5. Nah, di situ kita menemukan bahwasannya bobotnya ada 16 dan begitupun seterusnya. Selanjutnya minimum spanning tree merupakan spanning tree yang mempunyai bobot dan tidak mempunyai arah dengan hasil penjumlahan bobotnya adalah minimum. Nah, dapat kita lihat pada gambar G berikut ini. Dan kemudian langkah yang dilakukan untuk membentuk minimum spanning tree adalah bentuk kembali semua simpul tetapi tanpa ruas dan gambar dan telusuri ruas dengan bobot paling kecil, seterusnya secara ascending hingga semua simpul terhubung. Nah, dapat kita lihat berdasarkan gambar bahwasannya total minimum dari spanning tree itu adalah 22. Kemudian penelusuran graf. Nah, penelusuran graf ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu ada deep first search atau DFS dan breadth first search atau BFS. Yang pertama, deep first search atau DFS. Penelusuran dengan DFS pada graf tak berarah dengan melakukan pengecekan pada node dengan kedalaman pertama dari node yang ditinjau. Mungkin untuk contohnya dapat teman-teman lihat pada gambar berikut ini. Dan selanjutnya ada breadth first search atau BFS. Berbeda dengan cara DFS dengan BFS, penelusuran akan diawasi dari node 1 kemudian melebar pada adjacent node dari node 1 dan diteruskan pada node 2, node 3, dan seterusnya. Jadi BFS itu dilakukan kunjungan terhadap satu level yang sama. Dari gambar yang tersebut dapat kita peroleh bahwasannya V1 yaitu menuju V2 dan V2 menuju V3 dan V4 menuju V5 dan V6 menuju V7 menuju V7 dan V8. Dan ini merupakan latihan untuk materi
pada bagian ini. Dipersilakan untuk mengerjakannya. Materi yang ke-9 yang akan kita bahas adalah lintasan terpendek. Nah, pada lintasan terpendek ini kita akan membahas 4 subbab materi, yaitu yang pertama ada pengertian lintasan terpendek, kemudian yang kedua contoh-contoh terapan pencarian lintasan terpendek, kemudian yang ketiga macam-macam persoalan lintasan terpendek, dan yang keempat contoh-contoh algoritma persoalan dari lintasan terpendek. Yang pertama, kita akan membahas pengertian lintasan terpendek. Persoalan lintasan terpendek yaitu menemukan lintasan terpendek antara dua atau beberapa simpul lebih yang berhubungan. Persoalan mencari lintasan terpendek di dalam graf merupakan salah satu persoalan optimasi, dan persoalan ini biasanya direpresentasikan dalam bentuk graf. Dan graf yang digunakan dalam pencarian lintasan terpendek atau shortest path dalam graf berbobot adalah weighted graph, yaitu graf yang setiap sisinya diberikan suatu nilai atau bobot. Bobot pada sisi graf dapat menyatakan jarak antar kota, waktu pengiriman pesan, ongkos pembangunan, dan sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas contoh-contoh terapan pencarian lintasan terpendek. Kita misalkan simpul pada graf dapat merupakan kota, sedangkan sisi menyatakan jalan yang menghubungkan dua buah kota. Bobot sisi graf dapat menyatakan jarak antara dua buah kota atau rata-rata waktu tempuh antara dua buah kota. Apabila terdapat lebih dari satu lintasan dari kota A ke B, maka persoalan lintasan terpendek di sini adalah menentukan jarak terpendek atau waktu tersingkat dari kota A ke kota B. Kemudian kita misalkan simpul pada graf dapat merupakan terminal komputer atau simpul komunikasi dalam suatu jaringan. Sedangkan sisi menyatakan saluran komunikasi yang menghubungkan dua buah terminal. Bobot pada graf dapat menyatakan biaya pemakaian saluran komunikasi antara dua buah terminal, jarak antara dua buah terminal, atau waktu pengiriman pesan antara dua buah terminal. Persoalan lintasan terpendek di sini adalah menentukan jalur komunikasi terpendek antara dua buah terminal komputer. Lintasan terpendek akan menghemat waktu pengiriman pesan dan biaya komunikasi. Adapun macam-macam persoalan lintasan terpendek ada 4 macam, yaitu ada lintasan terpendek antara dua buah simpul tertentu, kemudian ada lintasan terpendek antara semua pasangan simpul, kemudian ada lintasan terpendek dari simpul tertentu ke semua simpul yang lain, dan yang keempat lintasan terpendek antara dua buah simpul yang melalui beberapa simpul tertentu. Dan suatu uraian pemecahan persoalan tentang graf berbobot GVE dan sebuah simpul A, penentuan lintasan terpendek dari A ke setiap simpul lainnya di G. Asumsi yang kita buat adalah bahwa semua berbobot harus berbobot positif. Kita dapat memperhatikan gambar berikut ini. Nah, pada gambar ini dapat kita lihat bahwasannya kita mencari lintasan terpendek dari 1 menuju 6. Nah, lintasan terpendek dari simpul 1 ke semua simpul lain diberikan pada tabel di bawah ini. Nah, pada simpul asalnya yaitu 1 dan tujuan kita ada 3, maka lintasan terpendeknya 1 menuju 3 dengan jaraknya adalah 10. Kemudian simpul asalnya 1 dan simpul tujuannya 4, maka kita melewati simpul 1, 3, dan 4 dengan jarak terpendeknya yaitu 25. Kemudian ada simpul asal dari 1 menuju simpul tujuan yang kedua. Nah, adapun lintasan terpendeknya yaitu dari 1, 3, 4, dan 2 dengan jarak 45. Kemudian simpul asalnya 1 dan simpul tujuannya 5, maka jaraknya adalah 45. Sedangkan simpul 1 ke simpul tujuannya 6, lintasan terpendeknya tidak ada karena masing-masing tersebut memiliki nilai-nilai yang besar dan jaraknya pun tidak ada. Kemudian contoh-contoh algoritma persoalan lintasan terpendek. Pada tahun 2000 sudah banyak algoritma mencari lintasan terpendek yang pernah ditulis. Algoritma yang dipakai pada persoalan lintasan terpendek ada beberapa, yaitu ada algoritma Dijkstra, algoritma A, algoritma Floyd-Warshall, dan beberapa algoritma lainnya. Untuk contohnya mungkin dapat kita lihat pada materi selanjutnya, yaitu tentang algoritma Dijkstra, karena di sini materinya itu saling berkaitan. Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah algoritma Dijkstra.
Algoritma Dijkstra sesuai penemunya yaitu Edgar Dijkstra adalah sebuah algoritma yang dipakai dalam memecahkan jarak terpendek atau shortest path problem untuk sebuah graf berarah atau directed graph. Algoritma ini dipublikasikan pada tahun 1959 oleh jurnal Numeriske Mathematik yang berjudul A Note on Two Problems in Connection with Graph dan dianggap sebagai algoritma greedy. Algoritma greedy merupakan jenis algoritma yang menggunakan pendekatan penyelesaian masalah dengan mencari nilai maksimum sementara pada setiap langkahnya. Kemudian prinsip utama algoritma greedy adalah take what you can get now. Sebagai contoh dari penyelesaian masalah dengan algoritma greedy ini dalam kehidupan sehari-hari adalah mencari jarak terpendek dari peta. Pernyataan dari algoritma Dijkstra ini adalah permasalahan rute terpendek dari sebuah titik ke akhir titik lain adalah sebuah masalah klasik optimasi yang banyak digunakan untuk menguji sebuah algoritma yang diusulkan. Permasalahan rute terpendek dianggap cukup baik untuk mewakili masalah optimasi karena permasalahannya mudah dimengerti atau hanya menjumlahkan seluruh edge yang dilalui namun memiliki banyak pilihan solusi. Deskripsi matematis untuk grafik dapat diwakili dengan G sama dengan VE yang berarti sebuah grafik G didefinisikan oleh satu set simpul vertex sama dengan V dan koleksi edge sama dengan G sama dengan E. Prinsip kerja algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra bekerja dengan membuat jalur ke satu simpul optimal pada setiap langkah. Jadi pada langkah ke N setidaknya ada N node yang sudah diketahui sebagai jalur terpendek. Langkah-langkah algoritma Dijkstra dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, tentukan titik mana yang menjadi node awal, lalu beri bobot jarak pada node pertama ke node terdekat satu persatu. Maka algoritma Dijkstra akan melakukan pengembangan pencarian dari satu titik ke titik lain dan ke titik selanjutnya melalui tahap demi tahap. Kemudian yang kedua, beri nilai bobot atau jarak untuk setiap titik ke titik lainnya, lalu set nilai 0 pada node awal dan nilai tak hingga pada node lain yang tidak dapat dicangkau oleh node awal. Kemudian yang ketiga, set semua node yang belum dilalui dan set node awal sebagai node keberangkatan. Kemudian yang keempat, dari node keberangkatan pertimbangkan node tetangga yang belum dilalui dan hitung jaraknya dari titik keberangkatan. Jika jarak ini lebih kecil dari jarak sebelumnya yang telah terekam sebelumnya, hapus data lama, simpan ulang data dengan jarak yang baru. Kemudian yang kelima, saat selesai mempertimbangkan setiap jarak terhadap node tetangga, tandai node yang telah dilalui sebagai node dilewati. Node yang dilewati tidak akan pernah dicek kembali dan jarak yang tersimpan adalah jarak terakhir dan yang paling minimal bobotnya. Kemudian set node belum dilewati dengan jarak terkecil dari node keberangkatan sebagai node keberangkatan selanjutnya dan diulangi langkah kelima. Adapun contoh soalnya yaitu tentukanlah jarak terpendek dari A ke F. Nah, dapat kita lihat bahwasannya jarak dari A ke F itu kita dapat menempuh beberapa macam jarak, yaitu contohnya seperti dari jarak A ke B. Nah, jarak A ke B ini ada 4, maka kita tulis menjadi 4AB. Dan jarak A ke C itu ada 3, maka kita tulis 3AC. Sedangkan jarak A ke D itu memiliki 7 dan A ke E 7, A ke F itu tidak mungkin, makanya kita tulis menjadi tak hingga dari lintasan yang A ke D, A ke E, dan A ke F. Kemudian kita lihat dari lintasan C ke A. Nah, lintasan C ke A itu tidak mungkin karena ya kita berawal dari A, tidak mungkin berbalik lagi. Nah, maka kita tulis 0. Kemudian C ke B. Nah, jika kita lihat jarak C ke B itu ada 4. Kenapa 4? Karena tadi jarak A ke B itu udah 3. Jadi A ke C itu 3. Jadi apabila kita mencari jarak C ke B itu maka 3 ditambah 1 sama dengan 4. Dan begitupun seterusnya dapat kita lihat pada gambar. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwasannya diperoleh dua lintasan dari A ke F, yaitu melalui ACDF dengan panjang 8 dan melalui ACDEF dengan panjang 7.
Maka lintasan terpendeknya yaitu ada ACDEF dengan panjangnya 7. Nah, untuk melatih diri pada materi ini, dipersilakan untuk mengerjakan latihan berikut ini. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas yaitu mengenai pohon. Adapun definisi pohon atau tree merupakan graf tak berarah yang terhubung dan tidak memiliki sirkuit. Ada dua sifat penting pada pohon terhubung dan tidak mengandung sirkuit. Nah, pada gambar di bawah hanya G1 dan G2 yang pohon, sedangkan G3 dan G4 bukan pohon. G3 bukan pohon karena ia mengandung sirkuit DFA, sedangkan G4 bukan pohon karena ia tidak terhubung dengan persilangan dua buah sisi, dalam hal ini sisi AF dan sisi BE, karena titik silangnya bukan menyatakan simpul. Kemudian hutan atau forest adalah kumpulan pohon yang saling lepas atau graf tidak terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Setiap komponen di dalam graf terhubung tersebut adalah pohon. Nah, untuk contohnya mungkin dapat kita lihat pada gambar ini, hutan yang terdiri dari 3 buah pohon. Adapun sifat-sifat pohon yaitu yang pertama teorema, misalkan G sama dengan VE adalah graf tak berarah sederhana dan jumlah simpulnya sama dengan N, maka semua pernyataan di bawah ini adalah ekuivalen, yaitu G adalah pohon. Setiap pasang simpul di dalam G terhubung dengan lintasan tunggal, G terhubung dan memiliki M sama dengan N kurang 1 buah sisi. G tidak mengandung sirkuit dan memiliki M sama dengan N kurang 1 buah sisi, dan G tidak mengandung sirkuit dan penambahan 1 sisi pada graf akan membuat hanya 1 sirkuit, dan G terhubung dan semua sisinya adalah jembatan. Kemudian teorema di atas dapat dikatakan sebagai definisi lain dari pohon. Mungkin untuk contoh soalnya seperti di gambar ini, yaitu tentukan mana di antara graf-graf di bawah ini yang merupakan pohon atau hutan, yang mana terdiri dari 4 gambar. Nah, kita lihat penyelesaiannya, yaitu kita lihat dari gambar A dulu. Nah, gambar A ini merupakan pohon karena gambar tersebut tidak memiliki sirkuit dan merupakan graf yang terhubung. Dan gambar B ini juga merupakan pohon. Dan selanjutnya gambar C. Nah, gambar C ini bukan merupakan pohon maupun hutan karena terdapat sirkuit yakni dari titik V5, V4, V5, V3 dan juga merupakan graf yang terhubung. Kemudian gambar D merupakan hutan karena bukan merupakan graf yang terhubung. Nah, sekarang kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu mengenai pohon rentang. Jadi pada materi pohon rentang ini ada 4 submateri yang akan kita ulas, yaitu dari definisi pohon rentang, kemudian pohon rentang minimum, kemudian algoritma prim dan contoh soalnya, kemudian algoritma Kruskal dan contoh soalnya. Yang pertama kita akan membahas definisi pohon rentang. Nah, jadi pohon merentang ini merupakan upagraf merentang yang berupa pohon dari graf terhubung. Nah, pohon merentang ini diperoleh dengan memutus sirkuit di dalam graf. Setiap graf terhubung mempunyai paling sedikit 1 buah pohon merentang, dan graf tak terhubung dengan K komponen mempunyai K buah hutan merentang yang disebut dengan hutan merentang atau spanning forest. Dan pohon rentang graf G pada graf G yang memuat semua titik di G. Nah, mungkin untuk contohnya dapat teman-teman lihat pada gambar di layar ini. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu aplikasi pohon rentang. Jumlah ruas jalan seminimum mungkin yang menghubungkan semua kota sehingga setiap kota tetap terhubung satu sama lain. Kemudian routing pesan pada jaringan komputer. Kemudian kita masuk pada contoh soalnya yang pertama, yaitu carilah semua pohon rentang yang mungkin dibuat dari graf G yang tampak pada gambar di bawah ini. Nah, adapun penyelesaiannya yaitu di dalam graf tersebut terdapat 1 buah sirkuit, yaitu sirkuit dari titik V, V1, V2, V5, V4, dan V1 kembali. Karena pohon merupakan graf yang tidak memiliki sirkuit dan pohon rentang adalah subgraf yang harus melibatkan semua titik dalam G, maka pohon rentang dari graf G di atas dapat dilihat pada gambar di samping ini. Kemudian kita bahas tentang pohon merentang minimum.
Nah, jadi graf terhubung berbobot mungkin mempunyai lebih dari satu pohon merentang. Karena pohon merentang yang berbobot minimum dinamakan pohon merentang minimum atau minimum spanning tree. Mungkin gambarnya dapat kita lihat pada layar ini. Materi selanjutnya yaitu algoritma prim. Kita misalkan T adalah pohon merentang yang sisi-sisinya diambil dari graf G. Algoritma prim membentuk pohon merentang minimum langkah per langkah. Pada setiap langkah kita mengambil sisi E dari graf G yang mempunyai bobot minimum dan bersisian dengan simpul-simpul di dalam T. Tetapi E tidak membentuk sirkuit di dalam T. Algoritma prim adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama, ambil sisi dari graf G yang berbobot minimum, masukkan ke dalam T. Kemudian pilih sisi UV yang mempunyai bobot minimum dan bersisian dengan simpul di T, tetapi UV tidak membentuk sirkuit di T. Kemudian masukkan UV ke dalam T. Lalu langkah yang ketiga, ulangi langkah kedua sebanyak N dikurang 2 kali. Dan jumlah langkah seluruhnya di dalam algoritma prim itu adalah 1 ditambah dikalikan dengan N kurang 2 dikurang N dikurang 1 atau sebanyak jumlah sisi dalam pohon rentang dengan N buah simpul. Mungkin untuk notasi pseudokode algoritma prim dapat kita tuliskan sebagai berikut, dan teman-teman mungkin dapat melihatnya bagaimana notasi dari algoritma prim ini. Dan ini merupakan contoh soal yang kedua dari algoritma prim. Kita dapat sama-sama melihat contohnya. Adapun tabel dari pembentukan pohon merentang minimum dengan algoritma prim dapat sama-sama kita lihat pada layar ini. Dan pohon merentang yang dihasilkan tidak selalu unik meskipun bobotnya tetap sama. Hal ini terjadi jika ada beberapa sisi yang akan dipilih berbobot sama. Yang terakhir, bahasan kita adalah algoritma Kruskal. Pada algoritma ini, sisi-sisi di dalam graf diurut terlebih dahulu berdasarkan bobotnya dari kecil ke besar. Adapun langkah nolnya, sisi-sisi dari graf sudah diurut menarik berdasarkan bobotnya dari bobot kecil ke bobot besar. Kemudian langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah T-nya itu syaratnya harus masih kosong. Kemudian langkah kedua, pilih sisi UV dengan bobot minimum yang tidak membentuk sirkuit di T. Kemudian tambahkan UV ke dalam T. Dan langkah yang ketiga adalah ulangi langkah kedua sebanyak N dikurang 1 kali. Mungkin untuk contoh soalnya dapat kita lihat pada contoh soal berikut ini. Dan ini ada satu latihan yang mungkin bisa untuk menguji pengetahuan kita terhadap materi pohon rentang ini.